Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sivitas akademika yang saya hormati, tim kami yang saya banggakan. Saya Anggi Ludiansyah selaku pembicara pertama ataupun pro terhadap mosi kita kali ini, yaitu dewan ini mempercayai bahwa pembelajaran daring atau online efektif untuk tetap dijalankan ke depannya. Pada dasarnya, pembelajaran daring atau online adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka antara tenaga pendidik dan peserta didik yang dilakukan melalui online menggunakan jaringan internet. Dalam hal untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan pada situasi pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah memutuskan agar pembelajaran dilakukan secara daring ataupun online, seperti halnya melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings, Google Meet, Google Classroom, dan media interaktif lainnya. Dilatar belakangi oleh sebuah situasi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak serius terhadap bidang pendidikan yang terkendala dalam melakukan proses pembelajar dan mengajar. Maka dari itu, dunia pendidikan dituntut agar tetap melakukan pembelajaran daring yang merupakan sebuah solusi yang sangat efektif. Sesuai dengan pernyataan tersebut, jelas bahwa saya mendukung mosi tersebut, yaitu dewan ini mempercayai bahwa pembelajaran daring atau online efektif untuk tetap dijalankan ke depannya. Saya mendukung mosi tersebut dengan beberapa pertimbangan ataupun argumentasi bahwa pembelajaran daring tetap efektif untuk dilakukan mengingat kasus pandemi COVID-19 masih meningkat. Yang pertama, pembelajaran daring memenuhi kriteria pembelajaran berdasarkan sebuah penelitian Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Volume 2 nomor 2 tahun 2020. 1. Diskursif. Jadi, pembelajaran daring masih bisa memungkinkan diskusi antara peserta didik dan tenaga pendidik, di mana masing-masing peserta didik masih mampu melakukan diskusi. Sebagai contoh, dalam Zoom Cloud Meetings dapat fitur Breakout Zoom sebagai media diskusi online. Yang kedua, adaptif, di mana tenaga pendidik menyesuaikan dengan interaksi peserta didik dengan lingkungan dialaminya secara mandiri, seperti halnya praktikum melalui pengamatan di sekitarnya. Yang ketiga, interaktif. Pembelajaran daring masih memungkinkan tenaga pendidik untuk tetap mampu melakukan interaksi dengan peserta didik. Yang keempat, reflektif, di mana peserta didik merenungkan pengalaman dan menyesuaikan dengan konsepsi mereka sendiri beserta deskripsi mereka tentang hal tersebut. Dari keempat kriteria tersebut, jelas bahwa pembelajaran daring tidak memberikan batasan dalam kriteria tersebut sehingga pembelajaran daring efektif untuk dijalankan. Yang kedua, pembelajaran daring telah menjadi populer karena potensi yang dirasakan untuk menyediakan akses dan konten lebih fleksibel, sehingga memiliki beberapa kelebihan-kelebihan seperti A. Meningkatkan ketersediaan pengalaman belajar secara fleksibel sesuai dengan gaya belajarnya. Kita tahu bahwa para peserta didik mempunyai banyak gaya belajar yang berbeda-beda. Maka dengan pembelajaran daring ini justru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan gaya belajarnya sesuai dengan karakter pribadi mereka yang disesuaikan dengan lingkungan adaptasi di sekitarnya. Yang ke B, efisiensi dalam menyusun dan menyebarluaskan konten instruksional. Konten instruksi yang berisi sebuah pelajaran pada situasi pandemi COVID-19 ini telah memberikan kesempatan secara baik di mana konten yang berisi sebuah pelajaran itu dapat disebarluaskan seperti halnya melalui Google Classroom, e-learning, dan lain sebagainya. Menyediakan dan mendukung kemudahan pembelajaran yang lebih bersifat kompleks. Kita tahu bahwa pembelajaran terkadang bersifat kompleks, namun dengan sebuah faktor teknologi yang berkembang seiring pandemi COVID-19 ini telah membuka kesempatan dalam kemudahan pembelajaran. Yang terakhir yaitu mendukung pelajaran secara partisipatif. Jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan, jelas bahwa pembelajaran daring tetap efektif untuk dijalankan ke depannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, tim pro yang saya hormati, serta rekan berpikir saya yang saya banggakan.
Sebelumnya perkenalkan, saya Erazando Alpasyera selaku pembicara kedua dan pembicara kontra pada debat kali ini. Dengan mosi, Dewan ini mempercayai bahwa pembelajaran daring atau online efektif untuk tetap dijalankan ke depannya. Sebelum saya masuki ranah argumentasi saya, izinkan saya membidas terlebih dahulu apa yang telah disampaikan oleh tim pro. Yang pertama, tim pro mengatakan bahwa pembelajaran daring masih bisa memungkinkan diskusi antara peserta didik dan pendidik. Tapi, kita tidak mengetahui apakah diskusi ini berjalan secara efektif. Dalam artian terjadi interaksi antara pemakalah dengan audiens. Karena kebanyakan saat ini yang aktif hanyalah pemakalah dan peserta atau audiens cenderung pasif atau diam. Lalu, jika teman-teman perhatikan, tim pro mengatakan bahwa masih bisa, memungkinkan, bisa jadi. Itu merupakan suatu ungkapan keraguan. Kemudian tim pro menyimpulkan bahwa itu efektif. Bagaimana mungkin sesuatu yang ragu yang masih bisa dibilang efektif dibandingkan sesuatu yang sudah teruji, bukan hanya 2 tahun terakhir tetapi sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Mengapa saya sangat menentang mosi pada kali ini? Yang pertama, pada kuliah online, yaitu adalah adanya keterbatasan akses internet. Padahal internet merupakan suatu kunci dari pembelajaran. Jika akses internet itu terputus atau mati lampu seketika atau hujan, maka pembelajaran tersebut akan terhambat dan akan terjadinya keluar masuk Zoom jika Zoom sedang berlangsung. Yang kedua yaitu kurangnya interaksi di dalam belajar. Hal ini tentu kita rasakan selama proses belajar daring 2 semester terakhir, di mana pembelajaran hanya terjadi satu arah. Yang ketiga yaitu minimnya pengawasan dari pengajar atau dosen dengan peserta didik atau audiens, di mana dosen atau guru tidak mengetahui apakah peserta didik tersebut benar-benar memperhatikan, benar-benar belajar. Apabila on cam, mungkin saja peserta didik tersebut sambil rebahan, tidur, atau bahkan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Yang keempat yaitu pembelajaran lebih kepada tugas. Terkadang dosen atau guru hanya memberikan tugas dan materi tanpa menjelaskan sedikit pun materi tersebut. Serta di bidang kesehatan, apabila kita terlalu lama menatap handphone, laptop, itu akan mempengaruhi kesehatan kita, karena di dalam alat elektronik memiliki radiasi yang berbahaya bagi kesehatan. Penelitian yang telah saya baca dari Sidat Batas, salah satu dampak pemakaian gadget yaitu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata. Selanjutnya, mengapa saya sangat mendukung kuliah offline? Yang pertama adalah pemanfaatan fasilitas kampus yang maksimal. Hampir seluruh kampus telah menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Baik itu di sekolah seperti WiFi, komputer, lab, dan ruang kelas. Dan hal tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin apabila kuliah offline. Yang kedua, aktivitas fisik lebih banyak dilakukan. Serta yang ketiga yaitu adanya interaksi, kemudian interaksi antara guru dan siswa, kemudian pengawasan. Di mana pengawasan tidak hanya satu arah. Interaksi tidak hanya satu arah, tetapi bisa 2 arah. Data dan jurnal yang saya baca tentang perbandingan kuliah offline dan online, sebanyak 60% mengatakan bahwa kuliah offline sangat efektif dilaksanakan, dan 40% mengatakan bahwa kuliah online kurang efektif dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena sulitnya memahami materi, serta kurangnya kegiatan sosial dan interaksi yang hanya terjadi satu arah. Selanjutnya, mengapa saya sangat mendukung tentang kuliah offline? Seperti yang kita ketahui saat ini, vaksinisasi sudah terrealisasikan dan jumlah kasus positif corona sudah turun sebanyak 5.810 kasus pada saat ini berdasarkan jurnal yang telah saya baca. Maka di sini saya tegaskan lagi bahwa saya sangat kontra dengan mosi pada kali ini, yaitu Dewan ini sepakat pembelajaran daring online tetap dijalankan ke depannya. Saya sangat tidak setuju berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Cinta Putri Sandi sebagai pembicara ketiga atau pembicara konklusi pada perdebatan kali ini dengan mengangkat mosi. Dewan ini mempercayai bahwa pembelajaran daring atau online efektif untuk dilakukan ke depannya. Dewan juri yang terhormat, dari kacamata konklusi terdapat beberapa argumen dari tim pro dan tim kontra mengapa mereka tetap pada pendiriannya. Pada tim pro terdapat 3 argumentasi. Yang pertama adalah meningkatnya kasus COVID-19 pada saat ini, sehingga pemerintah tetap menyarankan kepada pendidik dan peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara online. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan gaya belajarnya tersendiri pada saat melakukan pembelajaran secara daring karena mereka bebas mengatur dan mengekspresikan diri mereka sendiri pada saat pembelajaran daring. Yang ketiga yaitu teknologi dapat membantu untuk mempelajari materi-materi yang kompleks dengan beberapa inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh teknologi seperti Google Classroom dan Zoom Meeting serta lain sebagainya. Kemudian dari tim kontra terdapat 7 argumen. Yang pertama yaitu adalah keterbatasan jaringan internet, di mana hal ini sangat dibutuhkan pada saat pembelajaran daring. Yang kedua yaitu kurangnya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Yang ketiga yaitu minimnya pengawasan dari tenaga pendidik terhadap peserta didik. Yang keempat, belajar hanya sebatas tugas tanpa pemberian penjelasan materi yang jelas terhadap peserta didik. Yang kelima, dapat membahayakan kesehatan tubuh akibat dari radiasi yang dihasilkan teknologi pada saat pembelajaran daring. Yang keenam yaitu memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah lebih baik lagi jika diadakan pembelajaran secara luring, karena dengan hal ini siswa dapat belajar lebih efektif lagi. Yang ketujuh yaitu vaksinasi sudah terrealisasi, lalu mengapa tidak dilaksanakan pembelajaran luring. Dan juri yang terhormat, dari kacamata konklusi, hal ini sebenarnya bisa saja digabungkan menjadi suatu metode pembelajaran seperti blended learning. Apakah blended learning itu yaitu menggabungkan kekuatan komunikasi dari tatap muka dan interaksi online. Mengapa kita membutuhkan interaksi atau tatap muka secara face to face? Adanya face to face terhadap siswa hingga siswa dapat belajar dengan semangat dan memiliki minat belajar yang kuat. Kemudian yaitu dalam sisi online itu sangat dibutuhkan ketika kita sedang berhalangan ataupun siswa dapat mempunyai pengalaman belajar melampaui dari dinding kelas. Jadi tidak hanya sebatas ruang kelas saja belajarnya, tetapi juga ruang lingkup yang lebih luas, karena instruksi-instruksi dari guru dapat disalurkan melalui teknologi seperti Google Classroom dan lain sebagainya, sehingga siswa dapat belajar tidak hanya di kelas saja, namun juga bisa di rumah ataupun di mana saja saat siswa itu berada. Dan kemudian teknologi juga dapat membantu pembelajaran kita sehingga lebih efektif lagi dengan inovasi-inovasi seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran. Hal ini dapat lebih mendukung keefektifan belajar. Penggabungan dari sistem blended learning ini sangat dibutuhkan sehingga tujuan dari pembelajaran kita atau tujuan pendidikan pada saat ini bisa tercapai dengan cepat dan pesat. Hal ini justru lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi pendidikan kita. Kemudian blended learning ini menjadi solusi yang sangat tepat karena keduanya mempunyai keuntungan, baik dari sistem tradisional seperti tatap muka dan juga sistem modern saat ini dengan mengandalkan teknologi. Jika digabungkan, hal ini akan menjadi inovasi yang sangat luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.